apakah Indonesia perlu melakukan mitigasi supaya tidak ada capital outflow? Iya, terima kasih Bu Fani, selamat malam Bu Susi dan pemirsa Garuda TV. Jadi memang kita pertama saya mau melihat dari perspektif konfliknya dulu ya. Memang kalau kita lihat ini kan ada pelemahan rupiah sekitar kalau nggak salah 22 poin atau 0,13% menjadi 16.780 dari data yang ada per hari ini. Artinya ada pelemahan. Nah memang pasar itu harus mewaspadai dengan uncertainty atas konflik Amerika Serikat khususnya Trump dengan Venezuela ini. Artinya tetap kita harus mewaspadainya. Nah memang kita melihat bahwa ada beberapa hal dari konflik yang ada yang diduga dilanggar oleh Trump, yaitu beberapa asas-asas di dalam hukum internasional, yaitu agresi militer, prinsip non-intervention, yang tentu kita harus menghormati sovereignty atau kedaulatan dari negara lain termasuk Venezuela. And this is not the first time? Ya, this is not the first time. Nah, mungkin ya kalau kita ingat kasusnya Panama yang mungkin nanti Ibu Susi bisa lebih mengeksplor lagi. Nah, kalau kita lihat dari perspektif Trump ya tentu yang bersangkutan menyampaikan bahwa beliau tidak menangkap pemimpin negara atau Maduro, tapi yang ditangkap adalah pemimpin kartel narkoba atas katakanlah ketidakjelasan atau keabsahan dari Maduro menjadi pemimpin di Venezuela. Artinya itu dia menggunakan yurisdiksi ekstrateritorial untuk menangkap Maduro sebagai presiden Venezuela. Nah ini yang memang subjek hukum ini yang harus clear. Apakah yang bersangkutan sebagai kepala negara atau yang bersangkutan menurut Amerika sebagai pemimpin kartel narkoba. Nah ini yang unclear. Jadi ada dua perspektif. Tetapi apapun itu, agresi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat kepada Venezuela ini memang perlu diwaspadai terutama di kawasan Amerika Latin. Dan tadi berlanjut ke dampak ekonomi, tentu ini punya dampak karena kan memang kita tahu Venezuela punya cadangan minyak salah satu yang terbesar mungkin di dunia. Dan ini kan punya supply chain-nya kan sampai ke China. Nah tentu kalau ini punya efek multi efek yang besar, akan juga tentu efeknya ke Indonesia. Walaupun kita ekspor-importnya itu nggak begitu besar, kalau nggak salah 0,sekian%. Artinya tidak terlalu besar. Tetapi efek dominonya akan bisa kemungkinan kenaikan untuk kelapa sawit, harga kelapa sawit, biji besi, ataupun logam yang menjadi prediksi daripada pasar. Begitu. Wow. Kira-kira dalam kurun waktu berapa lama ini akan kelihatan efeknya? Kalau saya lihat kondisi geopolitik ini akan terus 3-6 bulan, bahkan 1 tahun ke depan akan kelihatan efeknya. Oke, baik. Untuk membicarakan kondisi geopolitik ini memang sudah saatnya saya akan tanya kepada Ibu Susi, tapi setelah jeda ya Bu Susi. Pak Aryawan, kita jeda sejenak. Pemirsa Indonesia kita akan segera kembali sesaat lagi.